satu-satunya Bapak akan mengizinkan kamu menikah dengan Elang. Ya. Maaf, Is. Kalau saya harus memilih cinta dan agama, saya akan pilih agama. Wawan yang lebih cinta sama kamu. Wawan lebih baik buat kamu. Aku mohon, tunjukkanlah jalan yang mudah agar aku dan Alang bisa bersatu dan menikah. Jodohkanlah aku dan dia, ya Allah. Aku mohon, ya Allah. Aku sangat mencintai dia, ya Allah. Aku mohon, ya Allah. Aku sangat mencintai dia, ya Allah. Kenapa, Mbak? Izinkan aku, Kaki Eis. Iya. Kamu benar. Saya salah. Makasih ya kamu udah ngingetin saya. Saya sekarang sadar kalau ternyata hati kamu itu baik. Juragan Sarpi, Wawan, ayo masuk. Ada apa gitu? Neng. Tai, Neng. Ulah repot-repot, Mat. Saya cuma mau sebentar di sini. Silakan duduk, silakan. Saya dengar dari Wawan. Kamu teh mau mempercepat pernikahan dia sama si Eis. Iya. Juragan Sarpin, diminum. Silakan Pak diminum. Jadi gimana, Mat? Neng? Jadi menurut Juragan, kapan kira-kira Wawan sama Eis itu menikah? Kapan ya? Bagaimana kalau Minggu? Tiga hari lagi. Kumaha, Mat? Iya, Juragan. Menikah dengan Kang Wawan 3 hari lagi. Saya nggak mau menikah dengan Kang Wawan. Sepertinya suaranya dari kamarnya Eis, Pak. Jangan-jangan dia mau bunuh diri. Ayo, Pak. Eis! Eis! Buka pintunya, Kak. Pak, gimana, Eis? Kamu kenapa? Pak, gimana ini, Pak? Pak, hati-hati, Pak. Eis! Pak, kemana? Kumaha ya, Mat? Si Eis kabur. Ayo kamu cari dia. Kalau sampai kamu tidak ketemu sama si Eis dan kamu mengecewakan si Wawan, saya teh jamin
Kamu akan nyesal seumur hidup. Ngerti kamu? Iya juragan, iya. Bro Kokok. Di mana kamu umpetin si Ois? Di mana? Maaf, Ya, Pak, tapi kaku. saya belum ketemu lagi sama dia. Bosya, rasakan ya. Ajar terus. Bener. Ayo ngomong. Terus. Ngaku. Saya nggak bohong. Terus. Jangan berkelit kamu ya. Rasakan ini. Saya nggak bohong, Pak. Beneran. Sudah. Jangan ada kekerasan di tempat ini. Dia itu sudah menculik anak saya. Dia harus dihukum. Tapi jangan pakai kekerasan. Orang tua. Ayo, bawa. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alang ada di musola? Itu dia, Lis. Si Elang diseret sama bapak kamu dan tunangan kamu ke arah sana. Aduh. Riz, akhirnya kamu datang juga. Diam kamu. Riz, kamu tuh yang sopan. Ini si Wawan, calon suami kamu. Dia teh bukan calon suami saya, Bapak. Biarin aja semuanya tahu. Apapun yang terjadi, saya tidak mau menikah sama Kang Wawan. Kita itu punya hutang budi sama keluarganya Wawan. Hutang budi? Jadi Bapak teh takut sama keluarga Wawan itu karena hutang budi? Iya. Bapak takut itu sama Allah, bukan sama keluarganya Wawan. Selama ini yang ngasih rezeki buat kita itu Allah. Yang ngasih rezeki buat keluarga Wawan itu juga Allah. Jadi kalau Bapak meminta rezeki sama Allah, berapapun hutang yang Bapak punya pasti akan terbayarkan. Udah, pokoknya sekarang Ais mau bawa Aa Lang. Sini, A. Kang Wawan nih. Ayo, A. Ya, pelan-pelan, A. Sini, duduk di sini. Sebentar ya. Ini teh diminum dulu. Maafin Bapak Ois ya. Gara-gara Bapak Ois, jadi begini. Gak apa-apa, Ois. Saya malah bangga sama kamu. Bangga bagaimana tuh, A? Bangga dengan apa yang kamu katakan di depan bapak kamu. Itu semua kan juga karena bimbingan A. Sekarang kan saya udah gak apa-apa. Kamu pulang ya? Enggak. Ois masih mau di sini aja nemenin A. A kan lagi sakit. Lagian kalau Ois pulang nanti yang ada Ois berantem sama bapak. Ois, Allah menyuruh kita untuk berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Apapun yang mereka lakukan. Seenggaknya Ois pulang untuk menghormati mereka. Ya sudah, Ois pulang. Tapi kalau Ois nggak mau nurutin permintaan bapak yang satu itu, bukan Ois tidak berbakti. Assalamualaikum. Tunggu dulu, Lis. Ois, tolong setelah kejadian ini, jauhi Elang ya. Lupakan cinta kamu. Kasihan si Elang. Elang itu orang baik. Lagi pula, kamu tidak mungkin hidup bersama dia. Orang tua kamu tidak setuju. Maaf ya Ustadz, tapi yang namanya jodoh, rezeki dan maut itu Allah yang atur. Jadi walaupun orang-orang di sekeliling Ois itu menghalang-halangi hubungan Ois dengan Aa Alang, kalau memang Allah sudah berkehendak untuk menjodohkan Ois dengan Aa Alang, tidak mungkin bisa dipisahkan.
Ya, tapi... Alang juga bilang, Eis tidak perlu meminta kepada orang tua Eis untuk menikahkan Eis dengan Alang. Eis cukup minta sama Allah. Itu yang Alang bilang. Ya... Dan Ustadz, Eis sudah minta sama Allah. Jadi Eis teh yakin kalau cinta Eis itu memang hanya untuk Alang. Eis juga yakin kalau Alang itu adalah laki-laki yang memang dipilih Allah untuk menjadi suami Eis. Dan Eis yakin, Ustadz, Alang adalah laki-laki yang baik untuk membimbing Eis dunia dan akhirat. Subhanallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Eis. Tuh, lihat anak kamu. Itu dia, kayak begitu. Sejak kenal sama si Elang, itu kelakuannya kayak gitu. Melawan orang tua, nggak pernah dengar omongan orang tua. Sabar atuh, Pak. Eis itu kan anak perempuan. Ntar kalau dipaksa-paksa tambah bangor lagi. Coba tuh Bapak ngomongnya pelan-pelan. Pokoknya Bapak akan membuat perhitungan sama laki-laki itu. Lihat aja. Anjing saja patuh kepada manusia yang sudah kasih dia makan. Kenapa manusia tidak bisa patuh kepada Allah yang sudah memberikannya kehidupan? Ya Allah, apa aku pantas bersujud kepadamu? Orang kotor seperti aku. Dan bila aku berdoa kepadamu, apa engkau bisa mengabulkan doaku? Wati. Mila, kamu teh kenapa ngeliatin aku kayak gitu? Ngeliatin apa aja? Hah? Berhenti jadi PSK si Wati? Kumaha tuh awewe? Wati, kamu kenapa? Wati! Ngapain kamu di sini, ha? Lang, saya teh nggak mau balik lagi ke warung remang-remang itu, Lang. Tapi Bu Yaya maksa saya terus. Kamu teh harus kerja. Layanin tuh pelanggan yang udah booking kamu. Tempat kamu teh di warung remang-remang, bukan di sini. Sebaiknya Teteh jangan paksa Wati untuk kerja di warung. Karena itu haknya Wati untuk tidak mau bekerja di sana. Cicing atuh kamu. Jangan ikut ceramah kamu. Ini urusan saya sama Wati. Hah? Tunggu dulu, Pak. Astagfirullahaladzim. Jangan ada kekerasan di tempat ini. Tidak baik. Apa-apaan ini? Bu Yaya, tolong jangan paksa saya, Bu. Saya teh udah mau tobat. Saya nggak mau berbuat maksiat lagi, Bu. Saya udah insyaf. Hargai saya atuh, Bu. Kamu mau insaf? Nggak mau lagi kerja di warung saya? Mau makan apa kamu, Wati? Saya yakin Allah akan memberi saya rezeki dari jalan manapun. Pasti kamu tuh udah pemakan dongeng-dongeng agamanya laki ininya. Hah? Di sini semua udah pada tahu. Agama itu enggak bisa ngasih apa-apa sama kita. Maaf, nggak ada seorang pun yang bisa menghalangi orang yang ingin bertobat. Karena hidayah itu datang dari Allah. Dan hanya orang-orang pilihan Allah yang mendapatkan hidayahnya. Siapa kamu? Awas kamu. Semenjak kamu datang ke sini, kamu udah ngerusak semua rencana saya. Saya akan bikin perhitungan sama kamu. Kita harus membuat perhitungan dengan dia. Dia sudah meresahkan kampung kita ini. Betul. Dan dia
sudah membuat anak saya menjadi pembangkang. Betul itu. Si Elang itu emang racun di kampung kita. Dia itu kasih pengaruh buruk buat Wati. Nah, sekarang Wati udah nggak mau lagi kerja sama saya. Lama-lama dia itu buat perempuan semua yang kerja sama saya nggak mau lagi kerja sama saya. Bisa hancur kalau gitu bisnis warung kembang-kembang saya. Betul. Ya kan? Pernahkah engkau merasa hilang asa, hilang arah dan tujuan, bagai dahan kering yang berjatuhan? Layaknya diri ini butuh harapan, dan takkan adanya bisa berjalan tanpanya. Dengan bismillah, hanya itu yang kuatkan kita. Dengan bismillah, hanya itu yang kuatkan kita. Dengan bismillah, tak satu pun yang melebihinya. Dengan bismillah. Dari kecil, orang tua saya teh menyuruh saya bekerja di warungnya Bu Yaya. Padahal sebelum musim paceklik dan orang-orang marah terhadap Allah, saya mengikuti pengajian di musola ini. Sekarang teh saya mau bertobat, tapi cobaannya selalu ada aja, Ustadz. Ya, kamu teh kudu sabar. Sing sabar. Kita kudu minta pertolongan dan petunjuk kepada Allah. Dan Allah tidak mungkin memberikan cobaan di luar kemampuan umatnya. Dan hanya Allah lah sebaik-baiknya pertolongan bagi umatnya yang beriman. Sekarang udah Isya. Sebaiknya kita sholat. Ayo, mangga. Yuk, ayo kita sholat dulu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi.
Tadi ada suara apa ya di luar? Coba ditengok itu. Kenapa? Nggak tahu saya Ustaz. Pokoknya, jadi gimana juga, kita harus nentang nih yang namanya Setiawan. Apalagi gua nih orang kan udah bikin maksiat di kampung kita ya nggak? Jadi setuju pada kan? Pagi semuanya. Pagi. Ada apa kita? Saya datang ke sini mau bergabung sama kalian untuk menentang pembangunan hotel dan diskotik itu. Emangnya lu pengen banget gabung sama kita-kita? Saya itu memang anaknya Setiawan. Tapi saya nggak pernah setuju sama tindakan-tindakan beliau. Dan kalau nggak ada yang keberatan, saya mau mimpin gerakan itu. Ini Pak, di situ beritanya ada sekelompok mahasiswa muslim yang menentang pembangunan diskotik dan hotel kita Pak. Kabar ini bisa berbahaya Pak. Kalau sampai ini menyebar ke seluruh masyarakat, ini bisa jadi berita nasional. Oke, sekarang saya mau tanya sama kamu Herman. Bagaimana caranya supaya kita bisa membungkam mulut kelompok itu? Oke, begini saja. Kamu datangi kelompok-kelompok itu. Ketuanya, kamu bungkam mulut mereka dengan uang. Pasti beres. Karena saya tahu betul, paling-paling kelompok-kelompok ini mau memeras kita. Dan ini old song, lagu lama, cerita lama. Oke? Baik Pak, saya permisi. Semuanya? Beda, ada nyariin tuh. Ya, makasih. Aku tinggal sebentar ya. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi jangan lupa ya nanti. Iya. Pak Herman, ada apa ya Pak? Evita, anakku, pemimpin kelompok itu untuk menentang saya. Herman, kamu jangan main-main sama saya. Saya nggak main-main Pak. Bener anak Bapak Evita yang jadi ketua kelompok itu. Bahkan dia mengenali saya Pak. Satu, dua, tiga. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, Berhenti. Diam. Kamu ternyata tukang teluh ya? Tukang santet, iya? Maksud Bapak apa? Saya nggak ngerti maksud Bapak. Pura-pura. Semalam kami mau membakar musola kamu. Tiba-tiba angin puyuh datang. Dan salah seorang dari penduduk kampung ini sekarang berada di rumah sakit. Terbakar. Dan ini semua gara-gara kamu. Hah? Kamu bekerja sama dengan jin untuk mendatangkan angin topan itu. Angin puyuh itu, iya. Pak, apa yang terjadi semalam itu semua karena kebesarannya Allah. Saya dan Ustadz Bukhari tidak pernah memelihara jin atau mempunyai ilmu hitam atau ilmu putih yang bisa mendatangkan angin. Ini semua karena kebesarannya Allah, karena Allah Maha mengetahui. Dan dengan kekuasaannya, Allah melindungi rumahnya dari niat jahat kalian. Masjid, musola, itu semua adalah rumah Allah, tempat orang beribadah. Hah! Allah Maha mengetahui. Allah Maha besar. Tapi di mana Allah? Ketika kampung ini kena pacak telik. Di mana? Hah? Jang. Kita sholat. Kita berdoa. Tapi apakah dia mendengarkan doa-doa kita? Apa kalian menghadap Allah karena kalian berserah diri? Atau memang mengharapkan yang lain?
gilanya. Nih anak gila nih. Udah. Kita percuma kita berdebat dengan dia. Bubar. Jangan, Dek. Kami mahasiswa Jakarta menyatakan penolakan rencana pembangunan hotel dan diskotik di sekitar pesisir pantai Nuhun Watu oleh Bapak Setiawan. Setuju? Setuju! Dan kami ingin mendesak pemerintah untuk segera melakukan tindakan untuk membatalkan izin dari pembangunan hotel dan diskotik tersebut. Setuju? Setuju! Ini demi menyelamatkan moral bangsa Indonesia dan juga mengurangi kemaksiatan yang terjadi di Indonesia. Setuju? Setuju! Stop maksiat! Stop maksiat! Kurang ajar itu anak. Aku duluan ya. Yaudah, bye. Oke. Mulai sekarang kamu tidak boleh keluar dari rumah ini dan melakukan aktivitas kampus kamu. Ngerti? Papa yang harus berhenti mencari uang dengan menghalalkan segala cara. Papa pikir dong nasib orang-orang di kampung itu. Dengan Papa ngebangun tempat maksiat itu, Papa tuh mendukung orang-orang untuk berbuat dosa. Diam kamu! Papa sudah capek mendengar ceramah dari kakak kamu. Dan Papa tidak mau mendengar ceramah dari kamu lagi. Dan Papa sangat menyesal punya anak seperti kalian. Berani melawan dan menentang Papa. Pak, jangan Pak. Itu mohon Pak, jangan Pak. Papa, gimana sih? Dulu Papa sedih kehilangan Erwan, anak pertama kita. Sekarang Papa seolah-olah kepengen kedua anak kita berlalu begitu saja dari kehidupan Papa. Memangnya cuma Papa pikir Erwan aja yang anak beruntungan Papa? Terus Mama, Vita, Elang, Papa anggap apa? Cuma pelampiasan kesedihan Papa aja. Pak, kalau memang kami bertiga ini cuma penghalang cita-cita bisnis Papa, biarin kami pergi. Sekarang Pak, tolong lepasin Vita. Lepasin. Biar Mama yang akan membawa Vita. Papa itu kecewa sama kamu. Kamu itu orang tua, ibu yang tidak mampu mendidik anak-anak aku. Mereka berani menentang aku, melawan aku. Mulai sekarang, tak seorang pun boleh keluar dari rumah ini tanpa izin aku. Ngerti kamu? Kamu teh siapa? Kamu teh cuma lulusan warung remang-remang. PSK. Mana pantas ngajarin ngaji orang? Badai ke mana nih? Ais mau ngaji di tempatnya Aa Elang. Aduh, kumaha atuh? Ntar bapak tahu, marah. Ais teh tidak takut sama bapak. Kalau kita berbuat yang benar, kenapa harus takut? Ais pergi dulu, Bu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan sampai ketahuan bapak, ya. Kamu teh salah, Ais. Masa orang tinggal di masjid? Kamu teh cantik-cantik, Sukana tuh punya rumahnya. Nanti kamu lihat saja sendiri orangnya seperti apa. Cakep banget. Nanti juga kamu bakal terpesona. Tapi jangan macem-macem. Dia teh milik saya. Atau aku malah bakal suka sama dia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu ngajinya bagus. Saya pikir tadi ada
Korea nasional yang datang ke sini dan mampir dan ngaji di sini. Waktu kecil, aku teh sering ngaji di masjid. Kebetulan aku juga sering ikut lomba kori. Pemenang lomba Musabaqah Tilawatil Quran anak-anak tingkat kecamatan adalah Wati Musdalifah. Kamu mau nggak bantuin saya untuk ngajar ngaji di sini? Sayang dong, dengan ilmu yang kamu punya, cuma kamu yang tahu. Tapi aku kan bekas PSK, A. Apa kata orang-orang nanti? Wati, apapun latar belakang seseorang, kalau dia sudah berada di jalan Allah, di mata Allah, dia akan tetap dimuliakan. Kau mau kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ais? Ais mau belajar ngaji sama AA. Bisa kan? Iya, bisa. Ayo masuk. Wati, ini Ais sama temennya. Kamu belajar ngaji di sini. Ais, kamu... Saya kokom, A. Iya. Wati, nanti kamu yang ngajarin mereka ngaji ya. Iya. Ais, Pak. si Ais ngapain kamar? Biasanya sih siang-siang begini, Ais lagi tidur atuh, Pak. Tidur. Nggak biasanya dia begini. Bapak, Pak. Lagi tidur, Pak. Jangan diganggu. Ais, kamu teh kenapa tuh? Dari tadi marah-marah terus. Ya, Ais teh kesel itu. Ngapain sih perempuan itu yang namanya Wati itu pakai deket-deket sama AA Elang? Pakai mau ngajarin kita ngaji. Ya udah tuh, Ais, sabar aja ya. Sabar, tapi Ais teh nggak suka lihat perempuan itu deket-deket sama AA Elang. Kamu teh cemburunya. Ih, Ais teh cemburu. Ngapain Ais cemburu sama PSK? Udah mantan, Ais. Tetap saja Ais teh yang lebih pantas untuk jadi calon istrinya AA Elang. Iya, pokoknya kamu tenang aja, Ais. Aku teh bakal bantuin kamu kalau kamu emang cintanya sama Elang. Ya. Tuh dia perempuannya. Ais teh udah gemes lihat mukanya yang sok alim depan AA Elang. Ais, mau kemana? Wati! Saya mau bicara sama kamu. Kamu teh mau coba-coba deketin AA Elang dari saya? Pakai sok-sokan ngajar ngaji di masjid segala. Belagu pisan jadi orang. Kamu teh ngaca, kamu siapa? Sini biar saya ingetin, kamu teh siapa? Kamu teh cuma lulusan warung remang-remang. PSK. Mana pantas ngajarin ngaji orang? Saya tidak mau ngajarin ngaji sama kamu. Pikir, emang kamu pikir kamu pantas buat AA Elang? AA Elang itu teh soleh, orang alim. Mana mau dia teh sama perempuan seperti kamu? Tidak suci, mantan PSK. Kamu teh pergi kemana? Saya masih bicara sama kamu, Wati. Ais,
Ais, tunggu! Ais! Apa yang bisa saya bantu? Begini, kamu harus menolak cintanya. Dengan Bangun, Ais! Udang! Pak, tuh Pak! Ais, bangun! Itu Papa. Papa teh kenapa nolongin Ais? Ais mau mandi aja. Pulang. Ais nggak mau dipaksa kawin terus sama Kang Wawan. Ais nggak cinta. Iya, Ais. Sekarang terserah Ais, ya. Mau kawin dengan siapa terserah Ais. Yang penting asal jangan bunuh diri, ya. Benar. Iya. Gitu ya, Ais. Bapak nggak akan larang-larang Ais lagi. Iya, Bapak janji. Ya. Jangan itu lagi ya, Ais ya. Nggak boleh bunuh diri lagi, nak. Ya, Pak. Bat? Hati? Bat? Assalamualaikum Bu Hanifah. Elang, maaf aku teh harus pergi. Aku nggak pantas menjadi jamaah musola yang suci ini. Aku juga nggak pantas mengaji lagi. Karena aku ini bekas PSK. Dosanya seperti air di lautan. Lebih baik aku pergi. Wassalam, Wati. Astagfirullahaladzim. Kenapa ya Allah kasih cobaan sedikit saja? Hambanya menghindar dari Allah. Semoga Allah memberikan jalan yang terbaik buat Wati. Assalamualaikum, Pak. Saya mau bicara sama kamu. Empat mata. Ya sudah, kalau begitu, Lang, saya ke musola dulu ya. Bu, mari Bu. Lang, si Eis itu kan anak saya satu-satunya. Sekarang dia mengancam akan bunuh diri kalau saya melarang dia berdekatan dengan kamu. Astagfirullahaladzim. Karena itu saya minta tolong sama kamu. Apa yang bisa saya bantu? Begini, kamu harus menolak cintanya. Dan kamu harus pergi dari kampung ini. Saya akan memberikan uang sebanyak apa yang kamu minta. Maaf, Pak.
Tapi saya nggak butuh uang, Pak. Saya akan pergi dari kampung ini. Bagus, bagus. Tapi setelah saya mengajak semua penduduk desa ini untuk kembali ke jalan Allah. Karena saya punya janji sama diri saya sendiri. Kalau saya akan mengembalikan penduduk desa ini untuk kembali ke jalan Allah. Mudah-mudahan Bapak adalah salah satu orang yang kembali ke jalan Allah. Baik. Berarti itu keputusan kamu. Berarti kamu siap menanggung resiko. Yang penting bagi saya, kamu harus menolak cintanya. Kalau itu yang Bapak mau, akan saya lakukan. Subhanallah, alhamdulillah. Sudah sekian lama rahmat itu akhirnya datang juga di kampung ini. Sekarang juga kamu pergi dari sini. Pergi! Baik, Pak. Kalau memang itu yang Papa inginkan, mungkin lebih baik Mama pergi daripada mendampingi Papa yang sudah tidak bertuhan. Saya hanya tidak mau kamu teh jatuh ke kubang lumpur yang sama. Setelah kamu teh berhasil keluar dan membersihkan diri kamu dari lumpur itu. Ayo Atuwati, saya teh mohon sekali sama kamu. Rumah kamu teh akan saya sita untuk sebagai jaminan. Terus keluarga saya mau tinggal di mana, Tuan?